Kalau menurut aku tuh mungkin bahasa simpelnya gini ya. Perbaiki dulu pola pikir baru pola makan. Anjay. Hai, Halo. halo, Kenapa? lagi main Omek. Kayak gitu. Enggak, tadi kayak ada kayak semacam kaget gitu atau gimana tadi? Enggak, cuman gak ada sih, bukan apa-apa sih. Itu apa sih, kumlot apa tuh? Salpok banget. Kagak ada. Udah. Belum bisa. Kenapa Udah disembunyiin? Kan bagus. capek banget. Enggak bagus. Udah bagus. Terus Dan apa kalau coba? kalau disebutin juga itu di belakangnya kelihatan Kak, banyak piala-pialanya segala. Itu bukan piala, itu beli sendiri udah. Beli sendiri itu. Oh gitu, boleh gitu ya, self reward ya. Ayo, Masih itu bertahan yang sampai detik ini gitu. terpenting. Gen Z itu salah satu pembelaannya kan Self pasti reward self dulu. reward dulu nggak sih? Gaji habis bodo amat, Iya, yang penting self reward. Self reward number one. Damn. yes, bro. Oh shit. Iya. Oh, kita mengawali hari Katanya dari dengan mana? kenapa? Sukanya dari mana? Coba tebak. Take a guess dong. Looksnya dari mana? Mas-mas Jawa banget sih. Aduh. Oke, benar sekali. Bukan ya? Benar Oh ya, sekali. kita sekolah. Ini mas-mas Jawa lagi. Iya, boleh sekali. Kalau kamu kayaknya orang Sumatera, take a guess. Am I right? Enggak. No, you don't. Hmm. Sulawesi? Enggak juga. Berarti Jawa dong. It has to be Jawa. Enggak, No, Kalimantan. that's right. It's not Jawa. Kalimantan dong berarti. Ya, Oke, Kalimantan Tengah. tapi serius deh. Kenapa? Aku mau nanya serius. Kenapa deh? Kenapa setiap orang pasti kalau nggak dikira orang Sumatera, orang Sulawesi? Ini menurut POV aku ya. Anjay. Karena aku lumayan sering main Ome TV dan aku selaku orang Jawa, itu aku paling sering ketemu sama orang Sumatera sama orang Sulawesi. That's it. Ah, Itu so yang that's why. iya, itu membuat aku berspekulasi Oke. kalau kamu tuh kayaknya kalau nggak Sumatera Sulawesi gitu. Aku tuh jarang dapat orang Jawa tuh jarang. I don't know why. Tapi ini kalau sering banget tahu ketemu orang Kalimantan, entah nggak tahu ya mereka bercanda apa enggak. Mhm. Cuman banyak aku ketemu orang Kalimantan mulu dah. Kalau Nah, nggak Kalimantan, orang Jakarta, Jabodetabek lah intinya. kalau aku tuh jarang seumur ya maksudnya ada beberapa Jawa gitu, tapi tidak sesering Sumatera dan Sulawesi gitu. Hmm. Jadi ya, Tapi lebih sering kan ketemu cowok apa cewek? oh kalau aku ketemuin cewek ya. Kenapa ya aku kalau ketemu cewek di skip terus? Let me explain. Mungkin seperti ini. Saya tidak bermaksud munafik. Oh I'm kan, not. maksud aku tuh gitu. Aku tuh kayak, ada cewek juga sama cewek halah gitu-gitu loh. Ini suka aku kayak, "Hah, gitu. Nah, mungkin kayak gini kali ya. Mungkin kalau ini kalau aku sebagai cowok, ya maksudnya main Ome TV terus ngobrol sama cowok kayak what the hell is going on here gitu loh. Maksudnya aku pribadi ngobrol sama cewek tuh lebih interesting gitu, lebih lebih more comfortable gitu. Kayak gitu. Hmm, Ya mungkin beberapa cewek juga yang nge-skip kamu paling kayak gitu juga, Kak. Aku mau coba nyari cowok nih gitu. Mungkin, I don't know. ah, Itu oh. based on my opinion ya. Itu secara opini aku pribadi tuh. Emang anak kumlot tuh beda ya? Ah, sakit. Iya, pokoknya gitu. Kenapa? Enggak, Mas. Sakit. Iya,
Kenapa Anda suspicious seperti itu? Nggak apa-apa, aku nunggu kamu kelar salting sendiri aja. Aku nggak tahu. What the hell is going on? Nah, Oke. yaudah Ya. aku dulu deh, kelarin Oh, dulu oke, deh, nggak apa-apa. udah. Aku tuh emang orangnya tuh mungkin agak cringe sekali ya. Jadi orangnya tuh gampang just forget it. No, I don't think so. You're Oke, fine jadi actually. kita ganti topik aja kali ya. Karena tadi kamu bahas ya tentang kumlot, jadi gimana pendapat Anda tentang Indonesia gelap? Wah, gila nggak tuh? Gimana? Kayak DPR aja mulut. Nggak kan ini Dibahas nggak kelar-kelar, kocak, males banget dah. nah, berarti ini sebelumnya kamu update ya masalah kasus-kasus akhir-akhir ini yang lagi hype banget nih gitu. Aku nyimak, cuman aku males ngomongnya kayak nambah dosa anjir ngomongin Enggak. begituan. Kita diskusi aja nggak sih? Kita diskusi kayaknya asik deh gitu. Aku tuh salah satu orang yang suka diskusi gitu, ngobrol gitu. Amin. Sharing Hmm, gitu. mhm. Jadi Kalau gimana? menurut kamu sendiri gimana? Indonesia gelap nih. Kalau menurut aku Indonesia gelap, ya itu benar-benar gelap. That's truly fucking dark gitu ya. Bener-bener Mhm, segelap itu. Karena by the way background aku pendidikan. Aku ngajar sekarang seorang guru gitu ya. Jadi mhm, kita ambil perspektif dari seorang guru aja gitu. Di mana ceritanya, di mana kisahnya, di mana story-nya, di mana dongengnya sebuah negara mengenyampingkan pendidikan kemudian dia bisa menjadi negara adidaya. Apakah ada? Tidak ada. Gitu loh. Jepang ketika dia habis dibom 2 kali, Hiroshima dan Nagasaki, kaisar siapa gitu ya, saya nggak tahu namanya. Tapi yang beliau cari itu bukan pejabatnya mana, bukan polisinya mana, bukan DPR yang mana, tapi carikan guru yang masih tersisa, kemudian danai mereka. Pokoknya gimana caranya pendidikan lebih baik lagi, kita bangun negara ini lebih baik lagi. Itu cara Jepang bangkit dan kita lihat sekarang Jepang sebegitu hebatnya. Gitu ya. Cina pendidikannya kurang strict apa? Bahkan banyak di Cina tuh berangkat pagi sampai pulang malam tuh Cina gila-gilaan. Terus apalagi Jerman dengan pendidikan gratisnya gitu ya. Eropa lah terkenal dengan pendidikan gratisnya. Finlandia dengan pendidikan yang memanusiakan manusianya gitu. Dan kita Indonesia yang katanya 2045 menuju Indonesia Indonesia emas, emas. sebuah pendidikan yang menjadi poros penting dalam negara dijadikan apa namanya prioritas pendukung, di nomor 2 kan. Itu that fucked up gitu loh. Itu sebuah kesalahan Mhm. terbesar. Itu dari perspektif pendidikan aja. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia sangat gelap. Sangat gelap gitu. Sebenarnya menurut aku kocak ya, kayak zaman dulu gitu. Orang-orang pada perjuangin kemerdekaan, terus yang cewek-ceweknya kayak berjuang biar setara gitu kan, cewek-ceweknya bisa, cewek-ceweknya bahkan bisa belajar dan lain-lain sebagainya. Sekarang udah merdeka, malah pendidikan dikesampingkan kayak yang bener aja lu yang bener aja. Ih, makanya. Maksudnya, mohon maaf Terus yang nih. pertama karena apa namanya prioritas utama apa ngasih makan perut-perut pejabat. I don't know. Kalau kalau di bocoran kemarin tuh kan salah satu eh apa namanya itu? Faktor apa? Prioritas utama tuh kan makan bergizi tadi, kemudian ketahanan pangan bla 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 segala macam gitulah. Yang harusnya itu tuh justru yang di nomor 2 kan gitu. Karena ya Sebenarnya kalau menurut aku kayak gitu-gitu kayak apa sih yang perlu ditakutkan, apa sih yang perlu diragukan maksud aku
makanan bergizi, segala pangan-pangan dan lain-lain. Itulah kita tuh Indonesia tuh kaya banget kan ya. Jadi itu tuh nggak perlu diragukan lagi, semuanya ada. Itu tuh cuman pilihan ke masing-masing pribadinya aja. Dia mau nggak makan itu? That's Kalau the seandainya dia point. sadar kalau misalnya makanan bergizi itu harus gitu ya, seharusnya itu kan berdampak buat diri dia sendiri ya, ya itu harus. Kayak itu tuh memang sesuatu yang bakal dimakan setiap hari ya, itu pilihannya aja. Dia mau makan Nah, makanan sehat apa enggak. nah, Sekarang banyak anak muda yang sakit karena apa? Karena pola makan. Ya terus emang kalau dia nggak sadar dengan pola makannya dia sendiri, apa harus pemerintah ikut campur kayak, nih makan ini biar nggak sakit? Hah? Kucing tuh kenapa kucing? Mana kucing? Lalu tadi tuh. Ya kah? Di bawah. Wait sebentar. okay, we break for a Oh minute. ya, Oh, mama aku tiba-tiba sangat nanyain sangat tadi. tidak apa-apa, sangat tidak apa-apa. That's fine. Iya, kembali Oke, lagi. Silakan disambung lagi. oke. Iya, jadi berarti bener kayak harusnya kan mereka bisa memilih ya. Makanya kalau menurut aku tuh mungkin bahasa simpelnya gini ya. Perbaiki dulu pola pikir baru pola makan. Anjay. Iya nggak sih? Nah, Karena that's it. Suremi. jadi secara tidak langsung pola pikir itu akan mempengaruhi pola makan karena kenapa anak-anak cenderung memilih junk food, makanan yang tidak sehat? Karena dia tidak punya pola pikir, dia tidak punya pemikiran kalau makanan itu tuh nggak baik loh. Ada makanan yang lebih baik gitu. Makanya aku juga kalau misalkan alasan itu untuk meningkatkan kecerdasan, Anda telat, Bos. Kalau Anda ingin meningkatkan kecerdasan itu dimulai dari ibu hamil gitu loh. Karena anak itu istilahnya dibentuk itu ya ketika lagi di kandungan. Dia akan yang menentukan dia jadi anak cerdas, jadi anak sehat tanpa ada cacat, itu kan gimana ibunya dipasok makanan ya yang sehat dan penuh protein dan lain sebagainya. Jadi harusnya malah fokusnya di ibu-ibu hamil gitu, pencegahan stunting mungkin ya dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak anak-anak SMA kalian kasih makan gratis yang cuma sehari sekali dan itu pun kadang keracunan ya. Jadi kayak sangat tidak ada esensinya gitu. It's sangat Itu tuh repot. membuang-buang Bahkan, waktu gitu. iya, aku kan anak SMA nih. Teman-teman aku aja ngomong kayak gini. Mereka kan ngelihat, kebetulan aku tinggal tuh di kabupaten ya. Jadi sampai sekarang di tempat aku nggak ada sama sekali makan gratis dan katanya nggak bakalan ada. Yep, that's a good point karena Nah, aku dari sini terus teman-teman aku bilang kan, anak-anak Kalimantan lah, nggak tahu, pokoknya mereka ngomong kayak gini. Apaan sih cuman makanan gratis doang? Ke warung juga paling habis 20-30. Lagian banyak yang bilang makanan gratisnya nggak enak. that's the point, bro. Like di Sumatera itu ada beberapa daerah yang sekarang udah menyetop makan gratisnya karena banyak yang keracunan dan emang nggak worth it. I mean 10.000 itu dapat apa sih? Gitu. Belum lagi dananya. Nah, benar maksudnya Kan gini itu nih. tuh bukan dalam artian ini loh, maksudnya kayak gini. Dari pusat pun nggak ngasih makanannya atau bahan bakunya kan, dikasih dalam bentuk uang untuk ada yang mengelolanya lah Benar makanan benar benar. itu. Benar. Itu bikin korupsi lebih gede lagi nggak sih? Iya, benar makanya kayak aku tuh tadi habis agak sedikit berdiskusi dengan guru-guru di sekolahku juga gitu kan. Nah, karena kalau menurut aku tuh kita kan pemerintah selalu mengatakan MBG itu kita meniru negara-negara maju seperti Jepang. Nah, yang jadi masalah kita tuh kan selalu meniru tapi secara mentah gitu loh. Kayak kemarin mohon maaf banget nih Bapak Luhut itu bahkan berani bilang kita itu sudah merekrut ratusan anak-anak muda kita untuk membuat AI. Itu kayak gila. Indonesia mau nyaingin ChatGPT sama mau nyaingin DeepSeek-nya Cina. Gila. Big applause banget buat pemuda Indonesia gitu. Tapi mentah pasti gitu. Nah, balik lagi ke makan bergizi itu kalau menurut aku ya konsep yang paling bagus itu harusnya setiap sekolah itu diberi dana, kemudian dipantau untuk membuat dapurnya sendiri-sendiri. Ketika sudah membuat dapur yang sesuai dengan standar nasional tentunya, kemudian
hire-lah, dipekerjakanlah chef-chef yang memang sudah SNI juga tuh, standar nasional tuh. Nah, supaya cara memasaknya pun jelas gitu loh. Akhirnya nanti bisa tuh anak-anak diikut kolaborasi juga bisa, biar anak-anak tahu, oh makanan yang bergizi itu apa aja. Jepang itu kan kayak gitu. Yang menyediakan Iya. yang masak itu chef khusus di dapur sekolah mereka masing-masing. Kemudian anak-anak yang membagikan makannya. Nah, itu tuh bagus. Lah kita kan istilahnya cuman ada dana dikasih ke catering lah. Catering itu, mindset catering itu kan bisnis. Jadi kalau misalkan program ini jadi ladang bisnis, ya catering nggak salah. Karena catering itu kan buat bisnis. Ya kan? Ada orang nikahan, di catering lah. Ada orang hajatan, pakai catering lah. Ada orang pengen MBG, pakai catering. Ya akhirnya dibisniskan. Karena dasar catering itu bisnis. Jadi kan misalkan dapat dana 5 juta. 5 juta itu untuk katakanlah 500 anak gitu. Ya udah bodo amat, yang penting 5 juta. Entah itu mau bergizi atau enggak. Karena mereka konsepnya bisnis. Mereka mengenal untung rugi. Yap. Tapi kalau mereka ada dapur sendiri di sekolah, itu pasti mereka berpikir keras. Bagaimana ini makanan bisa bergizi? Karena di situ tidak ada unsur bisnis itu tadi. Uang bisa maksimal. Itu pemikiran saya sendiri nih selaku warga biasa gitu. Ya kali pemerintah yang harusnya pinter nggak bisa mikir sampai situ. Gitu loh. Ya bahkan guru bilang kayak gini kan, guru aku ngomong, apa sih yang dimaksud dari makanan bergizi? Yang selama ini kita tahu itu kan ada 4 sehat 5 sempurna, apa-apa aja itu disebutkan. Sedang kita lihat, bahkan dari ibu kota aja yang udah melakukan program makanan bergizi ini itu jauh dari kata 4 sehat 5 sempurna. Jadi itu kata makanan bergizinya dari mana? Belum lagi perbaikan gizi seharusnya dilakukan setiap hari. Kalau cuma 2-3 hari dalam 1 minggu, apa yang baik? Oke lah, anggap 1 minggu ada 7 hari, 2-3 hari pun nggak sampai setengahnya. Yep. 3 hari pun nggak sampai setengahnya dari 1 minggu. Betul sekali. Perbaikan gizi kemana? Bahkan itu cuma 1 kali sehari. That's the point. Perbaikan gizi. Itulah yang membuat kita tidak masuk akal gitu. Ya, kita nggak tahu negara ini akan seperti apa kelanjutannya. Kita hanya bisa menyimak gitu. By the way tadi kamu SMA ya? Iya, aku masih SMA. Kelas 3? Iya. Keren. Maksudnya jarang-jarang nemu ada anak SMA yang punya pola pikir kritis seperti ini. Take applause. Keren. Nah, jadi nih masih kita bisa bicara tentang Indonesia gelap nih boy, anjay. Nah, tadi masalah MBG tuh. Nah, terus apa lagi? POV kamu selain MBG yang menurut kamu jadi Indonesia gelap tuh apa? Yang ini sih yang lagi ramai ya, yang KIPK itu. Oh, masalah efisiensi. Gue dari tadi ngomong efisiensi susah banget, aduh. Gimana sih? Saking Ya itu efisiensi. Ya itu efisiensi. Ya benar-benar. Nah, kalau itu tuh kan sebenarnya itu udah rumor ya. Tapi katanya kemarin, katanya Ibu Sri Mulyani ya, yang Menteri Keuangan tuh ya. Itu bilang katanya KIPK tuh tidak terdampak. Katanya gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Maksudnya kan kita tahu kamu kalau menyimak kampanye dulu beliau paslon 01 yang sekarang 02 ya. 02 yang sudah sekarang menjabat sebagai presiden kita. Dulu itu kan kampanyenya sangat menggebu-gebu. Kalau perlu kita bangun universitas sebanyak-banyaknya. Kita subsidi pendidikan, kita subsidi bahan bakar, kita subsidi bla bla bla. Sekarang kita potong pendidikan, kita potong subsidi, kita potong semuanya. Anjay, kelas sekali. Gitu. Jadi ya itu yang membuat lebih gelap. Kayak gitu. Dan sekarang ini aja sih banyak yang salah sasaran. Jadi gini, aku tuh punya teman, dia tuh pintar banget. Aku berani, dia pintar banget. Dia seseorang yang berpikir kritis gitu ya. Jadi kamu kasih sesuatu, misalnya kamu kasih soal nih, dia tuh nggak perlu belajar berjam-jam, dia cuma ngelihat pola soalnya,
oke, kayak, oh dia langsung paham, dia langsung bisa gitu loh. Belum lagi dia tertarik banget di dunia menggambar. Mhm. Dia tuh pengen banget jadi misalnya seseorang yang pokoknya, kerjanya ke bagian yang kayak gitu-gitu loh, kayak ngegambar, ngedesain, dan kayak gitu-gitu. Cuman dia dia masuk kuis SNBP kemarin ya, Mhm. tapi dia nggak berani ngambil jurusan DKV atau apapun itu yang berhubungan dengan gambar. Padahal itu tuh cita-cita dia dan salah satu bakat dia yang paling menonjol gitu loh. Kenapa? Karena dia bilang kayak gini. Dia tahu kalau seandainya dia daftar KIPK pun, dia takut itu tuh nggak bakalan nge-cover bener-bener. Tahu kan maksudnya kayak dia bilang kalau menggambar kayak tidak dan apa namanya peralatan gambar, terus juga segala hal lah yang berbau dengan DKV, arsitektur dan lain-lain kayak gitu tuh dia bilang mahal. Dan dia nggak yakin kalau itu tuh KIPK pun bakalan bisa nge-cover, dia bilang kayak gitu kan. Nah, terus aku tanya, "Ce, bener nggak kamu itu yakin alasannya bener yakin itu?" "Enggak." Terus dia bilang sebenarnya dia nggak yakinnya bukan karena itu, tapi dia malah nggak yakinnya karena dia ngelihat dia punya teman online. Dia bilang teman online dia ini papahnya punya, aku kurang tahu ya maksudnya kayak gimana, cuman kayak punya semacam perusahaan gitu. Dan sebenarnya itu tuh dalam per bulan itu bisa ngasilin sekitar puluhan juta lah. Tapi dia malah dapet ke IPK gitu kan dia bilang. Jadi dia tuh kayak ngerasa kayak, oh yang penting orang dalam dulu nih, baru nih dapat yang KIPK kayak gini-gini. Jadi akhirnya dia dia nggak pede gitu dan dia nggak berani ngambil apa-apa. Sampai di finalisasi kemarin dia akhirnya ngambil jurusan yang jauh dari dunia gambar menggambar itu karena dia bilang dia nggak pede buat ngambil, bahkan dia nggak berani bergantung ke KIPK. Sebenarnya ini agak gimana ya ceritanya, cuman menurut aku oh ya masuk akal sih dia artinya dia nggak berani bergantung untuk ke oh semoga dapat deh KIPK dan kayak Mhm. gitu-gitu. Dia juga akhirnya harus merelakan mimpinya demi Mhm. orang-orang yang punya orang dalam kayak gitu. Gila Dan sih ini ya inilah. Masa aku dari orang yang mesti dari circle pendidikan dan aku sering banget mengkritisi tentang pendidikan dan sekarang dapat insight baru tentang betapa buruknya sistem pendidikan kita gitu. Makanya aku suka diskusi itu di situ. Nah, ya itu juga ya. Mungkin yang kita sayangkan di Indonesia tuh ada beberapa subsidi yang cukup membantu lah. Kayak misalkan mungkin tadi KIPK atau subsidi BBM atau subsidi kesehatan dan lain sebagainya itu ada beberapa gitu. Tapi pada realitanya sistem ini tuh tidak berjalan sebagaimana mestinya karena istilahnya aku tidak bermaksud berburuk sangka, tapi pada kenyataannya kepemerintahan kita atau pejabat-pejabat kita tuh banyak menggunakan hal-hal seperti itu menjadi ladang bisnis dan menjadi ladang keluarga gitu, kebutuhan keluarga. Makanya ya bener itu tadi kayak apa ya namanya istilahnya teman kamu tuh harusnya udah berbakat sebegitu kerennya gitu ya. Tapi harus rela mengubur mimpinya karena dia tidak yakin akan KIPK itu bisa tepat sasaran. Karena memang realitanya itu sekarang kemarin kemarin kan juga viral tuh ya KIPK yang banyak tidak tepat sasaran gitu. Bahkan ada sampai yang terbuli tuh ya. Ada tuh orang yang ya, berkecukupan tapi dapat KIPK. Nah, itu kan karena dan itu memang udah nggak sedikit lah kayak misalkan kasus PKH aja deh. Kamu tahu PKH ya? Bantuan pokoknya apa sih bantuan keluarga apa tuh pokoknya yang buat orang-orang miskin kali ya bahasa kasarnya gitu ya. Itu kan juga banyak mhm, yang kalau di kayak di daerahku sendiri lah. Itu banyak yang rumahnya bagus tapi ada stikernya PKH itu tadi. Kayak tidak menyimbolkan orang miskin sekali gitu. Dan kayak gitu tuh kan sering gitu. Makanya ya ya selagi sistem pendidikan kita masih mementingkan bisnis daripada mencerdaskan anak bangsa, kita nggak akan kemana-mana, tapi justru mungkin kita akan mundur gitu. mhm. Kayak apa sih yang bisa dibanggakan dari Indonesia tuh kayaknya nggak ada gitu. Ya, so Bahkan far jujur nggak aja ada. teman aku banyak yang bilangnya pengen ini, pengen ngambil beasiswa yang di luar gitu Nah, karena menurut mereka
di Indonesia susah Bener banget. sekali, itu dia makanya. Persyaratannya nggak ngotak, terus juga harus pernah ikut itu dan bla segala macam. Sedangkan mereka bilang kalau salah satu kendala paling gede kalau mau ngambil beasiswa di luar negeri itu cuman kayak apa namanya bikin visa atau translate dokumen kayak gitu-gitu doang. Mereka bilang anggaplah gap year nih, misalnya gap year 1 tahun. Dalam 1 tahun kita bisa ngumpulin uang buat bikin visa dan lain-lain sebagainya, terus mereka bisa kuliah gratis di luar negeri. Teman-teman aku pada bilang kayak gitu. Terus aku kayak, oh ya sebenarnya masuk akal. Cuman kalau dipikir-pikir lama-lama, oh sedih juga ya kalau ternyata harus ke luar negeri dulu buat sekolah, buat belajar. Padahal cuma buat belajar doang gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke hashtag yang lain nih jadinya, ke hashtag kabur aja dulu. Ketika kamu bilang tadi sedih banget kita untuk kuliah, untuk nyari ilmu aja harus keluar negeri. Sekarang tren barunya lebih kasihan lagi, kita harus menyambung hidup harus keluar negeri dulu. Karena di negara kita sendiri nggak bisa nyambung hidup. Kita dicekek mulu sama pejabat. Ya nggak? Jadi emang kayak aku pribadi ya, aku datang dari pedesaan, dari orang-orang biasa normal gitu. Salah satu tren yang istilahnya aku berani bilang FOMO atau tren TikTok lainnya yang sebenarnya aku benci, satu-satunya tren yang paling pengen aku ikuti itu ya ini. Hashtag kabur aja dulu. Ini tren yang paling pengen aku ikutin karena ini tuh satu-satunya cara buat kita kayaknya bisa hidup layak gitu. Iya, benar. Nggak cuman jadi banyak yang bilang kan kalau misalnya di Indonesia persyaratannya serius tapi gajinya bercanda, sedangkan kalau di luar ini artinya kan nggak cuman kerja doang kan yang sampai keluar biar gajinya cukup lah gitu loh, intinya cukup lah. Kalau di Indonesia nggak cuman kerja doang ya, ternyata yang kayak gitu, bahkan sekolah pun harus keluar dulu baru Enggak yang bercanda dengan main-main dan embel bayar ini itu yang ternyata jadinya cuman bisnis. Bener, kayak maksudnya kan negara dibentuk itu kan selain untuk kedaulatan rakyat nih, untuk menjaga rakyat, melindungi rakyat dari serangan-serangan kali ya. Kalau dulu itu mungkin dari peperangan atau apapun itu. Salah satu tujuannya kan juga untuk mensejahterakan rakyat gitu. Tapi kan sangat aneh ketika suatu negara yang harusnya masyarakatnya itu merasa nyaman dan sejahtera sehingga mampu menetap di negaranya, tapi di kita justru masyarakat itu merasa resah tapi merasa nyaman di negara lain gitu. Kalau istilah keluarga itu kan semi broken home ya. Kalau keluarga itu kan kayak gitu. Kayak enak mendingan di rumah tetangga gitu. Kayaknya di rumah tetangga tuh dikasih makan, di sopan, dimanusiakan, kayak makan dulu deh ini ya. Iya Bu, nggak usah repot-repot gitu ya. Kalau di rumah adanya cuman berantem mulu sama keluarga sama orang tua gitu ya. Nah, itu kan Kalau di terjadi rumah gitu. kayak kan sendiri, cari nasinya sendiri, itu benar. ini kayak gitu kan jatuhnya. Secara tidak langsung kan seperti itu gitu. Kayak dan aku tuh kadang mikirnya kok bisa ya gitu. Pemerintah sekejam itu gitu sama kita gitu, kayak apa sih yang ada dalam, aku kadang mikirnya apa sih yang ada dalam pikiran mereka gitu. Sampai aku tuh mau mikir kayak gini loh, maksud aku oke lah mereka yang masuk akal ya, mereka mementingkan diri mereka sendiri biar hidup mereka sejahtera dan berbagai segala macam, biar anak-anak mereka juga kayak gitu kan. Tapi aku nggak mikir ya kalau seandainya mereka pasti nggak mungkin dong stuck generasinya di situ aja, pasti mereka bakalan punya cucu, bakalan punya cicit dan lain-lain. Emang kalau dengan kondisi negara yang kayak gini, cucu dan cicitnya tuh bakalan lolos. Kan nggak selalu mereka yang berkuasa gitu. Bener-bener. Nah makanya kadang mungkin ini yang jadi masalah kita itu, pejabat juga ternyata tidak bisa berpikir sejauh itu mungkin ya, karena mereka bersifat apa ya istilahnya terlalu oportunis ya dan tidak memikirkan jangka panjang gitu. Selagi mereka kenyang it's okay gitu, selagi mereka nyaman it's okay gitu. Kayak salah satu yang menjadi penyebab kenapa investor asing jarang masuk ke Indo, kayak kasus IKN deh. Kasus IKN kan sekarang diblokir ya,
dananya dari APBN tuh, rumornya seperti itu. Makanya IKN sekarang pembangunannya lumayan mangkrak. Ya katanya sih masih jalan tapi tidak maksimal. Itu kan membuktikan bahwasanya IKN itu tidak mengandalkan investor asing tapi justru hanya mengandalkan APBN. Padahal Paslon 02 dulu bilang sudah ada ratusan investor asing yang mau mendanai IKN, yang mau investasi di IKN, tapi realitanya nggak ada. Karena ya di Indonesia itu kultur di sini tuh kan terlalu banyak pungli ya. Itu tadi terlalu intinya kita nikmat aja jangka pendek. Pungli itu kan nikmat jangka pendek tanpa tahu efeknya berkelanjutan di masa depan kayak itu tadi. Akhirnya investor tidak mau investasi, negara bangkrut dan lain sebagainya. Tapi orang pungli itu mana mikir kayak gitu, kan? Kayak kan banyak tuh kasus-kasus yang warung-warung di pinggir jalan dipalakin sama ormas, dipalakin sama polisi bahkan kadang gitu ya. Terus banyak lah yang seperti itu gitu ya. Itu kan ada tuh kayak gitu. Nah, yang jadi masalah tuh yang punya pikiran seperti itu tuh bukan hanya ormas doang gitu, tapi bapaknya ormas nih sampai tinggi tuh semuanya pikirannya kayak gitu loh. Jadi ya mau gimana ya gitu istilahnya, kadang kita disuruh bayar pajak gitu ya. Itu kan udah nyekik kita gitu, tapi kadang kita bayar pajak aja dipersulit gitu. Kan aneh ya? Jadi ya sebelumnya aku minta maaf ya karena di waktu di awal aku bilang aku nggak mau ngomongin itu nanti nambahin dosa aja ngomong gitu segala macam. Itu sebenarnya karena apa ya aku tuh kayak di sekolah aku pasti ngomong tentang soal itu juga sama teman-teman ngobrol-ngobrol. Kita kan mau lulus nih, kayak bingung mau ke sini mau ke situ. Apalagi waktu itu, nah waktu itu aku dengar sempat kan namanya anak kelas 12 gitu kan, bingung nih mau ngambil jurusan apa dan bagus segala macam. Sempat kan lihat di Twitter. No way. No way.